Ini gue lagi belajar jadi pawang hujan langsung dari ahlinya. Pernah gak sih kalian kesal ketika kalian mau kerja atau mau ngelakuin apapun, tiba-tiba hujan? Itu yang gue rasain. Tapi sebelum kalian mikir yang aneh-aneh, gue gak lagi pengen ngatur alam atau sok punya kekuatan apapun. Tapi gue selalu penasaran, kenapa di era teknologi dan perakiraan cuaca, peran pawang hujan masih sering dipakai. Dari acara pernikahan, konser, sampai event besar. Masih ada orang yang lebih tenang kalau ada satu orang khusus yang jagain langit. Buat sebagian orang ini cuma tradisi. Buat sebagian lainnya ini soal kepercayaan. Pertanyaannya bukan cuma soal hujannya datang atau enggak, tapi soal rasa aman yang dicari orang ketika cuaca jadi penentu segalanya. Di video ini gue bakal nyari tahu langsung prosesnya. Bukan buat ngebuktiin gue paling sakti dan jelas bukan buat ngejek, tapi buat ngerasain sendiri. Apa arti menjadi pawang hujan dari sudut pandang orang yang menjalani. Jadi ini adalah cerita ketika gue belajar menjadi pawang hujan. Oke, jadi ide ini adalah kelanjutan dari series Dunia Gelap yang pernah gue bikin sebelumnya. Masalahnya adalah gue nggak ada kenalan pawang hujan yang bisa bantuin gue terkait hal ini. Sebelumnya gue udah nanyain semua temen gue yang kira-kira ada kenalan pawang hujan yang bisa ngajarin gue. Dan mereka nggak ada yang tahu. Sampai gue nemuin salah satu akun yang ada di Instagram. Setelah gue coba hubungin dan jelasin maksud dan tujuan gue, untungnya dia mau untuk ngajarin gue. Setelah janjian dan ngatur waktu, akhirnya tiba juga hari dimana gue akan belajar menjadi pawang hujan. Sekarang kita udah di dekat rumahnya, jadi kita cari dulu rumahnya. Pak Adi ya? Assalamualaikum Pak. Ayo, mari Pak. Berdua aja? Iya Pak, berdua aja. Kepagian ya Pak, kita ya? Maaf. Oh nggak apa ya? Saya masih banyak acara. Oh siap-siap. Tinggal di mana? Di Tanjung Priok Pak. Misi ya Pak ya? Assalamualaikum. Iya, saya penasaran aja sih Pak, pengen belajar aja gitu. Gimana caranya? Belajar itu kan nggak bisa instan, artinya nggak bisa sekali datang langsung. Iya, itu kan saya aja mendalami ini bertahun-tahun gitu loh. Nggak bisa sekali datang langsung, nggak bisa. Gitu. Jadi memang harus dasarnya apa dulu, itu kan ada dasar tingkat-tingkatannya. Siap. Nanti selanjutnya ada step-stepnya. Seperti itu. Oh berarti saya harus puasa itu dulu tuh Pak? Iya, iya. Oh berarti bukan cuma nyetop ya Pak? Bisa nurunin juga? Harus bisa. Oh. Itu. Atau ada nggak sih Pak kayak ritual-ritual tertentu atau apa kita gitu? Ada gerakan-gerakan apa? Kita kebanyakan birit sih ya. Berarti dari yang saya tangkap nih berarti tiap pawang hujan tuh beda-beda ya Pak caranya? Beda. Nah, jadi gini, kita harus pahami dulu apa itu hujan, apa kerjaan kita, ya kan? Pertama, hujan itu apa? Gimana datangnya kan gitu. Hujan itu yang berilmu sains sih dari air laut kan mengembun karena panas kan jadi mendung gitu. Pindah karena perbedaan suhu udara, ya, dibilang tekanan lah ya. Nah, kenapa bisa jatuh di suatu tempat dan kenapa BMKG bisa pas? Bisa pas sih di sini sekian jam. Kenapa berapa ribu kilometer, berapa mil sampai sini sudah diperhitungkan dengan kecepatan angin itu. Kenapa sih bisa pas? Paling bedanya cuma sekitar kurang jam lah, bahkan nggak jam lah, nggak jam sih, biasanya tepat sih. Kenapa? Itu diperhitungkan. Nah, pertanyaannya kenapa pawang itu bisa memindahkan kan gitu? Apa yang kita lakukan? Itu penting. Banyak pawang tanya itu nggak mau jawab dan nggak ngerti. Yang penting di doa aja. Yang kita lakukan adalah menaikkan suhu di suatu tempat. Kita tuju supaya tidak terjadi lembab. Begitu panas pasti mendung itu lewat. Nah, dengan apa? Dengan energi, dengan doa. Seperti itu. Siap. Jadi nggak sembarangan asal doa. Kan kita harus tahu doa buat apa dulu kan gitu. Siap. Ya kan? Doa itu buat itu. Nah, dengan apa? Dengan membesarkan nama Allah, kita berdoa berharap ya Allah
Nanti doanya gitu, amankan satu ini wilayah ini atau satu kelurahan ini di dalam sampai jam sekian. Jadi kita harus ngomong waktu. Nggak bisa, oh saya mau sekian, ya harus jelas. Berarti kalau dari caranya Bapak nggak ada tuh Pak kayak ritual-ritual gitu, nggak ada ya? Itu kan lebih ke perdukunan. Kan gini non saya, ritual sendiri itu kan kayak sebuah ritual, ya sholat doa juga ritual sih, artinya ritual yang tanda kutip lah ya, yang berada. Setelah ngobrol panjang lebar, ternyata nggak sesuai ekspektasi gue. Gue kira gue bakal ngelakuin ritual tertentu, tapi ternyata tiap pawang hujan punya caranya masing-masing, dan caranya dia adalah hanya dengan doa. Dia ngasih tahu gue kalau mau jadi pawang hujan itu nggak segampang yang gue kira. Butuh waktu lama untuk mereka bisa sampai di titik seperti itu. Bahkan sampai nggak tidur selama 2,5 tahun. Gokil. Karena gue rasa akan makan waktu yang lama, jadi jadi nggak sesuai ekspektasi gue. Gue kira bakal banyak ritual-ritual apa gitu kayak gimana. Ternyata tiap pawang hujan itu ritualnya beda-beda. Jadi gue kira ini bakal kayak gimana-gimana gitu. Ternyata enggak, dan prosesnya juga nggak bisa sebentar. Jadi ya udah. Maksudnya proses belajarnya juga nggak bisa sebentar. Jadi ya udah. Berhubung gue penasaran, kita coba aja sekarang dengan ilmu yang udah gue punya. Hujan nih, bentar. Duh, ngantuk, papap. Bangun subuh gue tadi, ngantuk, papap. Deh, bisa nih, gue lihat datengin hujan deh. Dah, nanti edit aja itu, ntar kasih hujan-hujan gitu ya, oke? Udah gitu aja lah. Setelah ngelewatin semua proses ini, gue sadar satu hal. Yang dijaga pawang hujan bukan cuma langit, tapi harapan orang-orang di bawahnya. Apakah hujannya benar-benar bisa dikendalikan? Jawabannya mungkin beda buat tiap orang. Tapi satu hal yang gue rasain, di tengah hal-hal yang gak bisa kita kontrol, manusia selalu nyari cara buat ngerasa punya pegangan. Gue datang ke sini bukan sebagai orang yang sepenuhnya percaya, dan juga bukan sebagai orang yang menolak mentah-mentah. Gue cuma seseorang yang penasaran. Dan kali ini gue udah ngeliat sendiri kenapa peran ini masih dipercaya sampai sekarang. Sisanya gue balikin ke kalian.